Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gustika Rian Dewi dengan NIM 22170511191 dari Rombel 25. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari ulangan akhir semester saya. Jadi, soal yang pertama yaitu berikanlah pendapatmu apakah kelebihan adanya Banten dalam tradisi Hindu. Menurut pendapat saya, adanya Banten dalam tradisi Hindu merupakan salah satu simbol dan pelengkap dari tradisi Hindu. Adanya Banten tersebut merupakan salah satu cara untuk menghormati Tuhan Yang Maha Esa dengan menyembahkan sesajen yaitu berupa Banten. Selain daripada itu, ada beberapa juga kelebihan dari adanya Banten. Yang pertama, memberikan Banten adalah cara untuk memperkuat ibadah pribadi. Umat Hindu mempercayai bahwa memberikan Banten dengan ketulusan hati membantu memperdalam hubungan spiritual dengan Tuhan. Yang kedua yaitu dalam tradisi Hindu, diyakini bahwa persembahan Banten membantu menjaga keseimbangan alam semesta. Banten yang diberikan mengandung simbolisme dan energi spiritual yang dapat menghasilkan harmoni antara alam manusia dan alam dewata. Yang kedua, nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi? Jawabannya yaitu agama Hindu memiliki ajaran dan nilai-nilai yang dapat membantu umat Hindu dalam menghindari perbuatan korupsi. Beberapa nilai-nilai penting dalam agama Hindu yang dapat mencegah umat Hindu terjerumus dalam korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Dharma, kedua Ahimsa, ketiga Satya, yang keempat yaitu Aparigraha. Yang ketiga, nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang sedang marak dan berikan solusinya? Jawaban dari saya yaitu, dalam agama Hindu terdapat beberapa nilai-nilai yang jelas dilanggar dalam bisnis prostitusi online, yang merupakan aktivitas yang tidak sesuai dengan ajaran agama Hindu. Beberapa nilai-nilai yang dilanggar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ahimsa. Prostitusi online melanggar prinsip ini karena melibatkan penderitaan dan eksploitasi manusia. Yang kedua yaitu dharma. Prostitusi online melibatkan aktivitas yang melanggar dharma karena melibatkan pelanggaran moral seperti eksploitasi seksual dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga yaitu satya. Prinsip kejujuran dan kebenaran dalam agama Hindu yaitu satya dilanggar dalam bisnis prostitusi online. Yang terakhir yaitu aparigraha. Bisnis prostitusi online didorong oleh keinginan untuk keuntungan finansial yang berlebihan dan materialisme yang tidak sejalan dengan konsep aparigraha. Yang keempat yaitu ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan dan berikan contoh. Jawaban dari saya yaitu ketika saya mengunjungi panti asuhan agama Hindu, banyak nilai-nilai yang saya dapat pelajari dan mungkin saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat saya berkunjung ke panti asuhan Dharma Cita yang berlokasi di Sambangan untuk memenuhi tugas agama Hindu saya, di dalam panti asuhan Dharma Cita, anak-anak di sana diajarkan untuk bertanggung jawab akan suatu hal yang mereka perbuat, entah itu bertanggung jawab terhadap perbuatan maupun akan diri mereka sendiri. Nilai-nilai seperti itu bahkan hampir tidak ada yang memilikinya di zaman sekarang. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pengakuan dan uang, namun mereka lupa akan ibadah yang seharusnya wajib mereka lakukan. Mereka lupa meminta izin dan meminta restu akan kelancaran harinya kepada Tuhannya, sehingga terkadang mereka mengeluh selalu berusaha sekuat tenaga, namun semua tidak berjalan dengan baik. Mereka tidak mengingat bahwa ibadah merupakan instrumen penting yang harus kita lakukan di setiap harinya. Yang kelima, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrahnya sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jawaban dari saya yaitu, kepasrahan atau rasa pasrah sepenuhnya kepada Tuhan dalam konteks agama dapat berkontribusi pada ketentraman batin individu. Ketika seorang memiliki kepercayaan teguh kepada Tuhan dan pasrah terhadap kehendaknya, hal ini dapat membantu mengurangi kekhawatiran, kegelisahan, dan kecemasan yang dapat mengganggu ketenangan pikiran.
Namun, perlu diingat bahwa korupsi adalah perilaku yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, dan pelanggaran integritas. Sementara kepasrahan yang sejati dan kuat terhadap Tuhan dapat membawa ketentraman batin. Ini tidak berarti bahwa seseorang memiliki rasa pasrah sepenuhnya kepada Tuhan secara otomatis terbebas dari sifat korupsi. Korupsi seringkali melibatkan faktor-faktor lain seperti keserakahan, keinginan akan keuntungan pribadi, dan kurangnya integritas moral. Yang keenam, dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan hubungan. Pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang ditemukan dalam pengajian Yoga Center selama ini. Jawabannya dari saya, pernyataan tersebut memiliki kaitan erat dengan prinsip-prinsip yoga dan pranayama yang diajarkan dalam praktik yoga. Dalam yoga, terdapat keyakinan bahwa keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan merupakan landasan penting untuk mencapai kesadaran dan kebenaran. Dalam praktik yoga, pikiran dianggap sebagai pusat yang mengendalikan kehidupan manusia. Ketika pikiran kita terkonsentrasi dan fokus, kita dapat memahami kebenaran yang lebih dalam dan mengembangkan kesadaran yang lebih tinggi. Namun ketika pikiran kita tidak sejalan dengan perkataan dan perbuatan kita, ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan, kebingungan, dan ketidaksempurnaan. Pranayama yang merupakan latihan pernapasan dalam yoga juga berperan penting dalam pencapaian keselarasan tersebut. Yang ketujuh, ungkapan tersebut dalam Bhagavad Gita menekankan pentingnya memanfaatkan waktu dengan bijak dan menghubungkan setiap tindakan kita dengan kesadaran akan Tuhan. Dalam konteks ini, waktu dianggap sebagai unsur yang sangat berharga dalam kehidupan kita, dan penggunaannya yang bijak dapat membawa berkah dan pencapaian spiritual. Krishna mengajarkan bahwa meskipun kita mungkin belum sempurna dalam praktik ketidakterikatan terhadap benda-benda duniawi, jika kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan dedikasi yang menghubungkannya dengan kesadaran akan Tuhan, maka hidup kita akan diberkati olehnya. Artinya, kita dianjurkan untuk menjalani kehidupan ini dengan tekun melakukan tugas dan kewajiban kita, tetapi dengan memandangnya sebagai pengabdian kepada Tuhan, bukan semata-mata sebagai upaya mencapai hasil duniawi. Yang kedelapan, ngaben. Banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut kita ngaben itu apakah perlu dilakukan? Jawaban dari saya, menurut pendapat saya, melaksanakan upacara ngaben merupakan salah satu hutang kita sebagai anak untuk memberikan pembersihan secara spiritual kepada orang tua maupun keluarga kita. Tidak ada yang namanya boros untuk menyembahkan sembah bakti kepada orang tua, karena itu semua sudah diatur dalam tradisi. Tidak ada yang namanya boros. Yang hanya perlu kita lakukan adalah tulus ikhlas mengaturkan sembah bakti, sehingga saat kita meninggal pun orang akan juga tulus ikhlas membantu membersihkan kita secara spiritual. Itu semua sudah diatur dalam hukum karma pala, jadi tidak perlu takut untuk merasa boros atau apapun itu. Yang kesembilan, banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yang besar-besar seperti Ngenteng Ningge dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realita ini? Realita yang disebutkan di mana beberapa orang Hindu lebih bersemangat dalam melaksanakan upacara besar dengan biaya yang besar daripada memberikan sumbangan untuk anak miskin bisa menjadi situasi yang memerlukan refleksi dan pengarahan. Penting untuk diingat bahwa praktik keagamaan memiliki nilai dan signifikasi dalam agama Hindu, termasuk upacara-upacara besar seperti Ngenteng Ningge. Upacara tersebut memiliki tujuan spiritual dan budaya yang penting bagi umat Hindu dan merupakan cara untuk menghormati dan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Namun dalam konteks yang sama, penting juga untuk mendorong kesadaran dan tanggung jawab sosial di antara umat Hindu. Yang terakhir yaitu, ayat tersebut dari Bhagavad Gita menggambarkan bahwa di mana ada kehadiran Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa, di sana akan ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencoba menerapkan pesan ini dengan mengacu pada nilai-nilai dan ajaran yang terkandung dalam Bhagavad Gita. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.